Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mutia Karunia Dewi selaku dosen manajemen sumber daya manusia. Kami di sini akan mempresentasikan tentang metode penilaian kinerja. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Eka Aprianti dengan NIM C1B022047 dan teman saya Marata Ayu Fadila dengan NIM C1B022117. Yang pertama, yaitu ada traditional assessment. Dalam penilaian kinerja karyawan secara tradisional, manajer atau atasan melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan dengan cara pengamatan langsung. Dalam hal ini, atasan dan karyawan bertemu secara tatap muka lalu mendiskusikan terkait hasil kinerja karyawan, tugas yang telah dilaksanakan, serta target pekerjaan yang sudah dicapai. Karyawan dengan hasil penilaian yang baik nantinya akan mendapatkan reward, misalnya bonus tunjangan atau kenaikan gaji. Kelebihan dari metode satu ini adalah mudah dilakukan dan sederhana. Namun dari segi kekurangannya, traditional assessment bersifat sangat subjektif sebab hanya berdasarkan pengamatan dari satu pihak saja yakni atasan. Yang kedua ada metode rating scale. Rating scale adalah penilaian yang didasarkan pada suatu skala dari yang terendah hingga tertinggi. Menurut Ilhami dan Rimanto, rating scale yaitu data mentahan yang berupa angka yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian deskriptif. Misalnya ketat longgar, sering dilakukan tidak pernah dilakukan, lemah kuat, positif negatif, baik buruk, aktif pasif, besar kecil. Dalam menilai pegawai harus berdasarkan faktor atau standar yang telah ditetapkan. Contohnya seperti faktor yang berhubungan dengan jabatan atau job relate dan tentang karakteristik pribadi yang harus dimiliki oleh seorang pegawai. Kelebihannya adalah tidak membutuhkan banyak biaya, mudah dilaksanakan dan dapat diterapkan pada karyawan yang jumlahnya banyak. Sedangkan kelemahan utamanya adalah subjektivitas. Nah, di sini ada contoh lembar dari metode rating scale. Nah, di sini ada nama pegawai, unit kerja, nama penilai, dan tanggal. Lalu ada kolom aspek penilaian, kolom penilaian sangat baik atau poin 5, baik poin 4, cukup poin 3, kurang poin 2, dan buruk poin 1. Nah, selanjutnya ada metode ranking. Penilai menempatkan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Contohnya, pekerja terbaik dalam satu bagian diberi peringkat paling tinggi dan pekerja yang paling buruk prestasinya diletakkan di peringkat paling bawah. Kesulitan terjadi bila pekerja atau karyawan menunjukkan prestasi yang hampir sama atau sebanding. Nah, ini ada contoh lembarnya yaitu nanti manajer akan menuliskan nama pegawai dari peringkat 1 hingga peringkat terakhir. Selanjutnya ada metode checklist. Metode checklist atau metode daftar periksa adalah metode penilaian kinerja yang terdiri dari serangkaian standar kerja yang berbentuk pernyataan dengan pertanyaan dan jawaban ya atau tidak yang telah disiapkan oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Jika karyawan yang bersangkutan memenuhi kinerja yang disebutkan dalam pertanyaan checklist, maka akan diberikan tanda centang atau tanda kali pada kolom ya. Sebaliknya, jika karyawan yang bersangkutan tidak memenuhi kinerja yang dimaksud, maka tanda centang atau tanda kali akan diberikan pada kolom tidak. Selanjutnya ada metode critical incident. Metode critical incident atau metode insiden kritis adalah metode penilaian yang memusatkan perhatiannya pada perilaku kritis atau insiden kritis baik perilaku atau insiden yang positif maupun perilaku atau insiden yang negatif. Dengan metode ini, pengevaluasi atau dalam hal ini adalah seorang manajer harus terus-menerus mencatat insiden atau perilaku bawahannya baik positif maupun negatif. Namun pada umumnya, perilaku atau insiden yang dicatat adalah insiden atau perilaku yang sangat ekstrim. Nah, selanjutnya ada metode ISAI. Metode ISAI adalah metode penilaian yang paling sederhana di antara berbagai metode penilaian yang ada. Dalam metode ISAI ini, penilai menulis uraian tentang kekuatan, kelemahan, kecerdasan, kehadiran, sikap, efisiensi kerja, perilaku, karakter, dan potensi bawahannya. Format dan pola laporannya pun bervariasi dan berbeda-beda di antara para pengevaluasi atau para manajer yang melakukan evaluasi terhadap bawahannya. Namun karena tidak adanya struktur yang standar, metode ISAI ini cenderung bervariasi sehingga kualitas penilaian juga tergantung pada keterampilan pengevaluasi atau penulis. Metode ISAI ini juga bersifat deskriptif sehingga metode ini hanya memberikan informasi kualitatif tentang karyawan. Dengan tidak adanya data kuantitatif, evaluasi akan mengalami masalah subjektif. Meskipun demikian, metode ISAI adalah awal yang baik dan sangat bermanfaat jika digunakan bersama dengan metode penilaian kinerja lainnya. Berikutnya ada MBO atau Management by Objective. Manajemen by objektif adalah proses yang dilakukan untuk menentukan tujuan dalam organisasi sehingga perilaku karyawan bisa selaras dengan tujuan tersebut. Metode ini menilai kinerja karyawan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Proses MBO terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama ada planning. Manajer dan karyawan bersama-sama mengidentifikasi dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai beserta timelinenya.
Tujuan ditetapkan dengan metode SMART, specific, measurable, achievable, realistic, dan time sensitive. Yang kedua ada monitoring. Nah, pada tahap monitoring ini, kedua pihak dapat mengecek progres dan menilai sasaran kerja, apa yang sudah dicapai dan apa yang belum dicapai. Manajer dapat memberikan umpan balik kepada karyawannya. Yang ketiga ada reviewing. Di tahap ini, manajer dan karyawan mendiskusikan hasil akhir yang dicapai. Kemudian, karyawan diberi nilai berdasarkan hasil kinerja keseluruhan dalam satu periode. Metode ini cukup baik untuk membangun komunikasi atasan bawahan dalam menetapkan dan mencapai tujuan. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan MBO sendiri. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu ada membantu karyawan menghargai peran dan tanggung jawab mereka di tempat kerja. Yang kedua ada Key Result Areas atau KRA, dibuat sesuai masing-masing karyawan tergantung pada minat, kualitas pendidikan, dan spesialisasi mereka. Terus selanjutnya ada biaya menghasilkan komunikasi dan kerja sama tim yang lebih baik. Kemudian ada memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan perusahaan dari karyawan. Selanjutnya, setiap karyawan diberikan tanggung jawab yang berbeda sehingga merasa sangat diperlukan oleh perusahaan. Kemudian ada berpotensi mengembangkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, ada manajer membantu memastikan bahwa tujuan tim sejalan dengan tujuan perusahaan. Untuk kekurangan sendiri yaitu ada kerap mengabaikan etos dan kondisi kerja perusahaan yang sudah ada. Lalu kemudian ada terlalu fokus pada tujuan dan target dibandingkan operasional. Yang terakhir ada tidak menekankan alasan penting di balik penetapan sebuah target. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Behavioral Rating Scale atau BARS. BARS adalah salah satu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kinerja karyawan yang didasarkan dengan pola perilaku yang telah ditetapkan. Biasanya, dalam melakukan penilaian dan dengan menggunakan metode BARS, manajer perusahaan akan menggunakan skala vertikal dengan peringkat mulai dari 5 hingga 9. Peringkat tersebut akan mewakili berbagai tingkat kinerja, mulai dari tingkat kinerja yang buruk hingga tingkat kinerja yang baik. Sebelum melakukan penilaian, manajer perusahaan akan mengidentifikasi semua tugas yang harus dilakukan oleh karyawan. Kemudian, mereka akan membuat skala penilaian dengan menambahkan perilaku spesifik ke semua nilai dari 5 hingga 9. Nah, di sini tuh ada contoh BARS. Nah, di sini tuh ada kolom nilai dan kolom deskripsi perilaku yang diharapkan. Nah, untuk nilai 6, deskripsi perilaku yang diharapkannya yaitu bisa diharapkan untuk meningkatkan volume penjualan dengan bantuan 4 petugas penjualan baru dan mengembangkan mereka menjadi petugas penjualan yang berhasil. Dan seterusnya sampai nilai 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, selanjutnya ada kelebihan BARS. Yang pertama yaitu objektivitas. Karena membandingkan kinerja karyawan terhadap contoh perilaku yang sudah ditetapkan. Yang kedua, mudah digunakan. Dengan adanya contoh skala peningkatan mengenai kinerja karyawan, maka manajer perusahaan akan mudah memahami metode satu ini. Yang ketiga, berdasarkan perilaku karyawan, penilaian yang didasarkan dengan perilaku karyawan menjadikan cara satu ini lebih mudah digunakan bagi para pemberi kerja dan karyawan untuk memberikan kriteria yang tetap guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan setiap posisi. Yang keempat, yaitu berorientasi pada aksi. Dengan memberikan klasifikasi terhadap perilaku yang diinginkan dan tidak diinginkan oleh perusahaan, maka karyawan akan lebih mungkin untuk mengetahui apa yang perlu mereka tingkatkan dalam pencapaian tingkat kinerja yang lebih tinggi. Lalu, ada kekurangan BARS. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang banyak untuk mengembangkan dan menerapkannya. Yang kedua, dapat melewatkan beberapa indikator kinerja. Penilaian yang didasarkan dengan perilaku biasanya tidak akan memasukkan seluruh ekspektasi pekerja dalam skala penilaian. Hal tersebut tentu dapat melewatkan beberapa indikator yang terdapat di dalam kinerja karyawan. Terus yang ketiga atau yang terakhir, membutuhkan manajer yang berpengetahuan luas karena penilaian ini akan membantu informasi rinci tentang setiap karyawan dan peran mereka memiliki dalam perusahaan. Selanjutnya ada 360 derajat 3Q feedback. Metode penilaian kinerja karyawan ini menggunakan umpan balik dari lingkaran pengaruh di sekeliling karyawan.
yang meliputi manajer, rekan kerja, konsumen atau pelanggan, dan laporan langsung. Metode ini lebih komprehensif, memberikan penilaian dari beberapa sudut pandang. Penilaian kinerja ini melibatkan 5 komponen. Yang pertama ada self appraisal. Nah, di sini tuh karyawan melihat kembali kinerja mereka dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sendiri, serta menggunakan formulir terstruktur untuk menghindari bias. Yang kedua, ada manager review. Manajer melakukan penilaian tradisional terhadap karyawan serta mengevaluasi tim. Yang ketiga, ada pre-review. Rekan kerja satu tim menilai kemampuan karyawan dalam bekerja sama, mengambil inisiatif, dan kontribusi terhadap tim. Namun, pertemanan dan permusuhan dapat memengaruhi penilaian tidak objektif. Yang keempat, ada subordinate appraising manager atau SAM. Di sini manajer menilai bahwa mengevaluasi karyawan berdasarkan laporan langsung. Yang kelima, ada customer atau client review. Penilaian ini berdasarkan ulasan pelanggan atau klien yang berinteraksi dengan karyawan secara terstruktur. Nah, selain memberikan umpan balik yang lengkap dari banyak sisi, kelebihan metode ini adalah meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya kinerja mereka terhadap stakeholder. Nah, selanjutnya ada assessment center method. Assessment center adalah salah satu cara untuk mengetahui kompetensi diri seseorang dengan melakukan beberapa simulasi yang dinilai oleh beberapa penilai untuk mengemban tanggung jawab di masa mendatang. Nah, dalam perusahaan, umumnya kinerja karyawan akan dikumpulkan secara terpusat atau center. Setelah itu akan dinilai serta dievaluasi kinerjanya untuk menduduki posisi jabatan tertentu. Metode penilaian ini tentunya dimaksudkan untuk mengetahui dan mengoptimalkan kinerja dari karyawan sehingga dapat membantu peningkatan kinerja perusahaan ke depannya. Para penilai tersebut nantinya akan mengambil beberapa data yang dibutuhkan seperti tes psikotes, hasil wawancara, hasil diskusi grup, dan hasil simulasi-simulasi lainnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.